Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat ya. Kawan-kawan mahasiswa dalam keadaan yang berbahagia. Pada minggu kali ini ya, pertemuan kali ini topik bahasan kita adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Maka ada aktivitas untuk mahasiswa memotret bagaimana penegakan hukum ya terjadi di sekitar kita ya. Ya, bagaimana argumentasinya mahasiswa berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, ataupun pengamatan terhadap proses penegakan hukum. Nah, memotret ini tentunya berdasarkan realitas ya, berdasarkan bukti nyata, bukan hanya sekedar opini saja, tetapi memang ada data, ada fakta, kemudian kita komentari ya. Inilah cara memotret yang baik dan benar ya. Kemudian perlu kita ingat kembali bahwa penegakan hukum itu tentunya akan melibatkan lembaga penegakan hukum ya, seperti polisi, ya, polisian yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Jadi memastikan bahwa di satu tempat itu ada kejahatan, ada pelanggaran. Ya. Kemudian memastikan, oh ini ada pelakunya, bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Kemudian polisi juga punya kewenangan untuk menyelidik, selain penyelidik juga penyidik, ya, menemukan barang bukti minimal 2 nih, sehingga bisa dikatakan, oh ini perbuatan ini melanggar aturan hukum ini, ya, yang bisa diproses secara hukum positif yang ada di Indonesia. Kemudian penegakan hukum juga melibatkan jaksa ya, di lembaga kejaksaan yang tugasnya melaksanakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Jadi dari berkas yang disusun oleh kepolisian nanti akan disampaikan kejaksaan akan memeriksa ya, kalau sudah lengkap ini akan dipelajari ya bahwa tindakan ini, perbuatan ini melanggar ya pasal sekian, sehingga jaksa memberikan tuntutan kepada tersangka. Kemudian penegakan hukum juga melibatkan ya, hakim ya, yang memberi putusan pengadilan. Jadi berkas yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan ya, sudah dinyatakan lengkap, kemudian disampaikanlah ke pengadilan ya, nanti pengadilan akan menentukan ya jadwal sidang kapan ya, kemudian memberikan kesempatan untuk jaksa membacakan tuntutannya ya, nanti ada pembelaan ya dari penasihat hukum ataupun dari tersangka ya, terdakwa ya, sehingga hakim punya modal untuk menentukan ya, ini bersalah, ini tidak bersalah, ini mendapatkan hukuman sekian ya, ini mendapatkan denda sekian dan sebagainya. Nanti ini kewenangannya. Nah, ada juga peran dari penasihat hukum. Penasihat hukum ini memberikan pendampingan, pembelaan ya, supaya tersangka terdakwa mendapatkan hak-haknya ya, sebagai tersangka yang sedang diadili ya, sebagai terdakwa atau bahkan setelah menjalani proses ya pidana ya. Penasihat hukum juga berperan ya untuk mendampingi. Nah, keberadaan 4 lembaga ini ya, tentunya polisi, jaksa, hakim ini teman-teman sudah tahu ya bahwa ini alat negara ya, ini adalah lembaga negara ya, memang secara spesifik dijelaskan, dijabarkan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Tapi kita tidak bisa mengabaikan juga keberadaan dari penasihat hukum ya. Karena untuk memberikan jaminan ya bahwa tersangka terdakwa ini bisa mendapatkan haknya ya. Jangan sampai nanti tersangka merasa tidak adil ya, tidak bisa melakukan pembelaan ya, tidak bisa berbicara, nanti ada peran dari penasihat hukum. Nah, kawan-kawan mahasiswa, mari berdiskusi ya, terkait kinerja baik dan kinerja kurang baik ya atau buruk ya. Ini merujuk pada perilaku oknum yang ada di institusi-institusi penegak hukum. Silakan teman-teman mahasiswa nanti
menceritakan ya, menganalisis ya kasus tersebut. Ya misal dari oknum polisi, teman-teman merasa ada kinerja yang kurang baik ya, misal teman-teman pernah mengalami proses hukum ya seperti apa ya, sehingga menganggap itu kurang maksimal dalam kinerja. Dan ada juga contoh baiknya, misalnya kinerja baiknya teman-teman pernah melakukan pengamatan atau punya pengalaman ya terhadap kinerja baik kepolisian, silahkan diceritakan. Begitu juga dengan keberadaan jaksa dan hakim. Silahkan teman-teman menelusuri berita yang ada di media-media cetak maupun media internet ya, online ya, untuk menemukan berita yang memaparkan ini kinerja baik, ini kinerjanya kurang baik, berdasarkan fakta dan data yang teman-teman dapatkan di pemberitaan ya, media online maupun cetak. Kemudian teman-teman silahkan ya dianalisis ya, bahwa analisis ini melibatkan kelompok diskusi ya, satu kelompok minimal ada 4 mahasiswa ya. Usahakan contoh fakta kasus yang disajikan oleh masing-masing kelompok dapat berbeda. Misal di kelompok 1 ya, itu kasus oknum polisi di kota ini, kelompok 2 nanti bisa polisi di kota lain ya. Oh, ada contoh baik dari kepolisian ya, saat kepolisian membantu si A, si B, si C ini di daerah ini, yang kelompok berikutnya bisa di tempat lain. Kemudian masing-masing lembaga penegakan hukum diberi contoh baik dan buruknya. Oh, ini kinerja yang sudah baik, ini kinerja yang buruk ya. Sehingga teman-teman punya bahan untuk menganalisis, menjawab pertanyaan ya 4B1H. Ya. Ini beritanya itu ada di mana ya, kapan ya, siapa ini ya, bagaimana ini ya. Dan mahasiswa kemudian memberikan argumen terhadap kasus tersebut. Jadi dikomentari ya, dikomentari. Setelah dianalisis, diuraikan, dikomentari, ya mestinya untuk memperbaiki kinerja yang dianggap kurang maksimal ya, masih buruk tadi, dengan cara ini ya, ini silakan mahasiswa berargumen. Oh, kinerjanya sudah baik ya, dipertahankan dengan cara ini. Nanti disajikan dalam tulisan ya, hasil diskusi itu disajikan dalam file dokumen ataupun PDF ataupun PPT untuk diupload di Spada atau e-learning. Meskipun ini diskusi kelompok, tapi masing-masing mahasiswa silakan mengunggah hasil diskusinya. Batas akhir pengumpulannya sampai 1 minggu setelah jadwal kuliah. Selamat berdiskusi, kawan-kawan mahasiswa. Semoga terlaksana dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.